Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali mendengarkan renungan malam pada tanggal 10 Februari 2025 dengan nas yang diambil dari Hakim-Hakim 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 dengan perekop nyanyian Deborah. Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat membaca nas Alkitab ini terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Allah. Saya mengambil tema kecil bagi kita, yakni kemenangan. Hakim-Hakim 5 merupakan hasil dari proses perjuangan seorang perempuan yang bernama Deborah dan bersama dengan Yael, dan juga ditemani oleh Barak sebagai panglima Israel dalam menghadapi peperangan dari bangsa Kanaan yang berada di bawah pemerintahan Sisera. Dan semangat juang itulah yang menuntun mereka memperoleh kemenangan yang nyata bagi bangsa Israel. Kisah Deborah dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1-11 adalah nyanyian pujian syukur atas kemenangan gemilang yang diterima oleh bangsa Israel. Walaupun Deborah seorang nabi dan hakim perempuan yang Allah pakai untuk menjadi pemimpin Israel pada masa itu. Dengan ini kita sama-sama melihat melalui nyanyian ini, kita dapat belajar banyak tentang pentingnya memuji Tuhan dalam segala keadaan, pentingnya kepemimpinan yang berani dan visioner, serta pentingnya kesetiaan umat Tuhan yang bersatu dan berjuang bersama. Kemenangan adalah keberhasilan dari sebuah kerja keras dan tekad untuk bertekun dalam kepercayaan yang tidak pernah berubah. Nah, melalui nyanyian Deborah yang tercatat dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dimulai dengan sebuah pujian tulus kepada Tuhan. Deborah juga mengetahui bahwa kemenangan yang mereka raih adalah karena campur tangan dan berkat Tuhan. Pujian ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan menyadari bahwa Dialah sumber kekuatan dan kemenangan bagi kita. Kita juga diberi sebuah pengertian. Jika memperoleh sebuah kemenangan, lalu kita menikmatinya dengan penuh kebahagiaan, bahkan sorak-sorai yang melimpah dengan sukacita yang penuh, maka perlu kita ingat bahwa kemenangan itu tidak datang dengan sendirinya tanpa pertolongan Tuhan. Dan kita patut memberikan syukur ini kepadanya dalam bentuk apapun. Kita sama-sama merasakan pula bagaimana Deborah sangat-sangat memuji Allah, dan ungkapan syukur yang tidak pernah berhenti diberikannya, karena ia menyadari tanpa Allah maka perjuangannya sia-sia. Ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, Deborah adalah contoh pemimpin yang berani dan visioner. Ia tidak hanya memimpin bangsa Israel dalam pertempuran, tetapi juga menginspirasi mereka untuk bangkit melawan musuh mereka. Kepemimpinan Deborah menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki pemimpin yang berani mengambil risiko dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Kita juga betul-betul menyerahkan segala hal untuk dikerjakan secara bersama melalui siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, dan siapapun yang akan jadi bagian dari proses kita membawa kehidupan dalam kemenangan, membawa pelayanan dalam kemenangan, membawa jemaat pada kemenangan akan firman Allah. Karena hidup yang berasal daripada Allah punya rancangan tersendiri sesuai dengan mandat yang telah diberikannya. Dari kemenangan yang dialami oleh Deborah, campur tangan Allah yang menuntun ia menjadi seorang pemimpin bagi umat Israel bersama dengan teman-temannya. Dan pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11, kemenangan Israel atas bangsa Kanaan tidak mungkin terjadi tanpa adanya persatuan dan kesatuan di antara umat Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak hanya memakai Deborah sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kemenangan, tetapi melalui Deborah ini menyadarkan setiap umat untuk
memahami bahwa mereka perlu untuk bersatu ketika menginginkan suatu kemenangan. Mereka perlu menyatukan tidak hanya kekuatan mereka, tetapi hati mereka, pikiran mereka, dan seluruh kehidupan mereka itu dipersatukan supaya kemuliaan Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan semua suku Israel bersatu padu dan berjuang bersama di bawah kepemimpinan Deborah. Hal ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mencapai kemenangan dalam segala aspek kehidupan. Dari nas ini kita sama-sama melihat bahwa Allah sangat peduli kepada umatnya, yang senantiasa tetap ada, selalu memperhatikan umatnya, tidak pernah meninggalkan dan tetap setia. Bahkan campur tangannya, Deborah dapat bekerja dan menjadi seorang yang membawa kemenangan. Kemenangan tidak dapat diraih tanpa adanya berkat daripada Allah. Dan berdampingan pula akan kesadaran umat dengan bersatu dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dari apa yang diharapkan. Kisah Deborah dan nyanyian kemenangannya adalah inspirasi bagi kita semua. Kita belajar bahwa dengan mengandalkan Tuhan, memiliki pemimpin yang berani dan visioner, setelah bersatu dan bekerja sama, kita dapat mencapai kemenangan dalam segala hal. Mari kita teladani Deborah dan bangkit untuk melayani Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Untuk menjadi bagian dari renungan kita dengan beberapa pertanyaan. Apakah kita sudah benar mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita? Apakah kita memiliki pemimpin yang berani dan visioner di tengah-tengah kita? Apakah kita sudah bersatu dan bekerja sama sebagai umat Tuhan? Dan kiranya melalui firman ini kita belajar bersama-sama mengenai Deborah, bahwa kita harus bersyukur atas semua pemberian Allah dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita perlu kita serahkan kepada Allah, supaya Allah dapat memimpin dan memelihara kehidupan kita. Tidak hanya di dalam keluarga, tetapi dalam gereja dan masyarakat. Sehingga kita dapat mengabarkan sukacita yang melimpah daripada Allah, dan dapat membawa kemenangan bagi orang lain, dan dapat juga menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kudus dan mulia itu, kami bersyukur Tuhan Yesus atas segenap kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama belajar mengenai Nabi Deborah yang berjuang bersama dengan Yael dan Barak, memimpin bangsa Israel dengan berbagai macam karakter untuk menyatukan mereka, untuk menyatukan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kemenangan yang tidak hanya berasal dari perjuangan mereka sendiri, tetapi bersumber dari berkat dan penyertaan Allah. Dan mereka dapat melaksanakan semua pekerjaan mereka karena Tuhan ada dan tetap bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tetap kuat, teguh, dan kokoh dalam perperangan mereka, sehingga dapat melewati tantangan, rintangan yang berada di depan mereka, karena mereka percaya harapan mereka ada dalam Tuhan, dan Tuhan mengabulkan harapan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.